Singapura meminta Indonesia mengekspor apa? Listrik. Tepatnya listrik hijau atau clean energy. Dan jawaban yang muncul justru penolakan. Saya bilang nggak mau. Alasannya sederhana. Kalau proyeknya dibangun di Indonesia lalu kita hanya menjual hasilnya ke Singapura, itu sama saja kita dijadikan pemasok murah. Seolah-olah kita dianggap bodoh. Padahal isu ekspor listrik hijau Indonesia ke Singapura belakangan ini sedang ramai diperbincangkan. Angkanya pun tidak main-main. Pemerintah menyebut potensi keuntungan mencapai 30 miliar dolar Amerika atau sekitar 38 triliun rupiah. Angka sebesar itu tentu terdengar sangat menggiurkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Namun jujur saja, di balik angka fantastis tersebut, ada satu pertanyaan besar yang jarang dibahas secara terbuka dan jujur. Apakah ini benar-benar keputusan cerdas atau justru keputusan yang sangat-sangat keliru? Masalahnya bukan karena Indonesia tidak butuh uang, tapi karena yang akan diekspor ini bukan komoditas biasa. Ini adalah listrik hijau, energi terbarukan. Energi yang justru menjadi kunci utama jika Indonesia ingin benar-benar naik kelas menjadi negara maju. Dan disinilah letak persoalannya. Energi hijau bukan sekadar soal listrik murah atau mahal. Ini adalah soal masa depan ekonomi, industri, dan daya saing bangsa. Ada satu hal penting yang harus dipahami. Di era sekarang, energi hijau sudah menjadi syarat mutlak bagi negara berkembang yang ingin maju. Ini tidak hanya berlaku bagi Indonesia, tapi bagi semua negara berkembang di dunia. Alasannya sederhana, tapi dampaknya sangat krusial. Negara berkembang sangat membutuhkan investasi asing, terutama di sektor teknologi. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan teknologi global sangat memperhatikan sumber energi yang mereka gunakan. Bagi mereka, energi bukan hanya soal operasional, tetapi juga soal keberlanjutan dan citra perusahaan. Perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Intel, Nvidia, Amazon, dan banyak perusahaan teknologi besar lainnya telah membuat komitmen kuat untuk menggunakan 100% energi terbarukan dalam seluruh operasional mereka. Ingat, 100%, bukan sebagian, bukan setengah-setengah. Artinya, ketika mereka ingin membangun pabrik, pusat data, atau kantor regional, hal pertama yang mereka lihat adalah ketersediaan energi hijau. Negara yang tidak mampu menyediakan energi hijau dalam jumlah besar akan otomatis tersingkir dari peta investasi mereka. Dan masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Dunia kini bergerak menuju regulasi yang semakin ketat. Salah satu contoh paling nyata adalah regulasi IG di Eropa tahun 2024. Regulasi ini memaksa perusahaan dari sektor apapun sekali lagi. Dari sektor apapun untuk menggunakan energi hijau jika ingin menjual produknya ke pasar Eropa. Jika tidak, mereka akan dikenakan carbon tax atau pajak karbon dengan rata-rata sekitar 49 euro per ton karbon. Aturan ini berlaku untuk semua produk, mulai dari otomotif, elektronik, tekstil, makanan, hingga produk manufaktur lainnya. Apa artinya semua ini? Artinya, tanpa energi hijau, produk Indonesia akan menjadi lebih mahal, kalah bersaing, dan berpotensi ditinggalkan oleh pasar global. Energi hijau kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dalam konteks ini, bayangkan betapa ironisnya jika Indonesia justru mengekspor listrik hijau ke negara lain, sementara kebutuhan dalam negeri sendiri masih sangat besar. Listrik hijau ini rencananya akan diekspor ke Singapura, negara yang statusnya sudah jelas sebagai negara maju, sementara Indonesia masih berstatus negara berkembang. Apakah tidak gila jika negara berkembang justru menyuplai energi strategis ke negara maju? Ini sama saja seperti membantu Singapura menjadi semakin maju, semakin kompetitif, dan semakin menarik bagi investor asing, khususnya di sektor teknologi. Sementara kita sendiri masih berjuang mengejar ketertinggalan. Selama ini Singapura memang dikenal sebagai surga investasi teknologi di Asia Tenggara. Ekosistem bisnisnya sangat matang, regulasinya ramah, infrastrukturnya siap, dan yang paling penting, mereka sangat serius membangun industri digital. Salah satu tulang punggungnya adalah data center. Saat ini, Singapura memiliki kapasitas data center sekitar 1000 megawatt. Bandingkan dengan Indonesia yang baru sekitar 202 megawatt. Bayangkan, negara sekecil Singapura memiliki kapasitas data center hampir 5 kali lipat dari Indonesia. Padahal, data center bukan sekadar bangunan penuh server. Data center adalah jantung ekonomi digital. Dari sanalah layanan cloud computing, artificial intelligence, big data, hingga Internet of Things beroperasi. Semua startup, e-commerce, dan perusahaan digital bergantung pada infrastruktur ini. Pendapatan bisnis data center Singapura pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 10 miliar dolar Amerika atau sekitar 161 triliun rupiah. Itu baru pendapatan langsungnya. Yang lebih besar lagi adalah dampak tidak langsungnya.
Investasi asing langsung atau FDI yang masuk ke Singapura dari sektor data center pada tahun yang sama mencapai sekitar 4,92 miliar dolar Amerika atau sekitar 146 triliun rupiah. Dan ini baru dari data center saja. Belum dihitung efek berantai dari layanan cloud, AI, big data, hingga ekonomi digital bernilai ribuan triliun rupiah. Sekarang mari kita tarik benang merahnya. Singapura membutuhkan listrik dalam jumlah besar untuk menopang data center mereka. Faktanya, sekitar 94% listrik Singapura saat ini masih dihasilkan dari gas alam. Dan ironisnya, sekitar 89% gas alam yang digunakan Singapura berasal dari Indonesia dan Malaysia. Artinya, sejak lama Indonesia sebenarnya sudah menjadi tulang punggung energi Singapura. Jika sekarang Indonesia juga mengekspor listrik hijau, maka posisi Singapura sebagai pusat teknologi regional akan semakin kokoh. Inilah mengapa di era pemerintahan Prabowo, gelagat Singapura yang menjadikan Indonesia sebagai halaman belakang mulai terbaca. Untungnya, pemerintah saat ini masih mengkaji ulang rencana ekspor listrik hijau tersebut, bahkan muncul wacana yang jauh lebih strategis, yaitu membangun data center langsung di wilayah Indonesia, seperti Batam, Bintan, atau Karimun. Dengan skema ini, Indonesia tidak hanya menjual listrik, tetapi juga menjual layanan bernilai tambah tinggi. Indonesia yang membangun data center, Indonesia yang menyediakan energi hijau, dan Indonesia yang melayani kebutuhan digital Singapura. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih cerdas, karena energi hijau seharusnya digunakan sebagai senjata strategis untuk menarik investasi, bukan dijual murah demi keuntungan jangka pendek. Keuntungan dari ekspor listrik hijau mungkin terlihat besar di awal, tetapi dampak jangka panjangnya justru bisa menghambat Indonesia untuk menjadi negara maju. Kita bisa kehilangan daya tawar, kehilangan peluang investasi, dan kehilangan momentum transformasi digital. Indonesia seharusnya memanfaatkan energi hijau untuk memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan kapasitas data center, membangun infrastruktur digital, dan menciptakan kemandirian teknologi. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah atau energi, tetapi benar-benar menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global. Pada akhirnya, menempatkan kepentingan domestik di atas keuntungan ekspor jangka pendek adalah strategi yang jauh lebih bijaksana. Energi adalah aset masa depan. Jika aset ini dikelola dengan benar, Indonesia punya peluang besar untuk meloncat jauh ke depan. Namun jika salah langkah, kita hanya akan menjadi penonton, sementara negara lain menikmati buah dari sumber daya yang sebenarnya kita miliki sendiri. Sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Ekspor listrik hijau ke Singapura, apakah ini langkah yang keliru? Atau justru kalian melihat peluang lain yang lebih menguntungkan bagi Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi seperti inilah yang akan ikut menentukan arah masa depan bangsa kita. Pada akhirnya, isu ekspor listrik hijau ini bukan hanya soal kerjasama antar negara atau angka keuntungan yang terlihat besar di atas kertas. Ini adalah soal pilihan arah bangsa, apakah Indonesia ingin terus berada di posisi sebagai pemasok energi dan sumber daya strategis bagi negara lain, atau mulai memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Energi hijau bukan sekadar komoditas, melainkan aset masa depan yang akan menentukan kemana investasi global mengalir, industri apa yang tumbuh, dan siapa yang akan memimpin ekonomi digital di kawasan. Jika energi ini dikelola dengan visi jangka panjang, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat industri dalam negeri, memperluas kapasitas data center, menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, dan mempercepat lompatan menuju negara maju. Namun jika salah langkah, kita berisiko kehilangan daya tawar dan hanya menjadi penonton ketika negara lain memetik manfaat dari sumber daya yang sebenarnya kita miliki. Karena itu, keputusan hari ini akan berdampak jauh, melampaui 1 atau 2 periode pemerintahan. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah ekspor listrik hijau ke Singapura adalah langkah yang paling tepat, atau justru ada strategi lain yang jauh lebih menguntungkan bagi masa depan Indonesia? Sampaikan pandangan kalian di kolom komentar. Karena diskusi publik seperti inilah yang ikut membentuk arah kebijakan dan masa depan bangsa ke depan.